Dia salah satu pengagumku. Yuzi tahu. Aku ikut kompetisi di sini. Yuzi, kamu kesini untukku? Ini Untukku? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, terima kasih Bu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuzi sedang mendekati Gao Hui. Kamu di sini. Bu. Ayo pergi. Kamu ada waktu sekarang? Kita akan tahu hasilnya malam ini. Kamu ada waktu sekarang? Maaf Tuan Si, aku harus pergi sekarang. Bu Wu Hui Hui. Bagaimana tadi? Kemampuan Hui Hui. Yuyi, kamu tidak percaya. Ya Kak. Kamu khawatir tanpa alasan. Dengan kemampuan Gao Hui, tidak ada keraguan. Benar. Yu Ahi benar. Aku khawatir tanpa alasan. Putaran pertama. Bukan apa-apa. Bagi Hui Hui. Terlambat untuk menjilat padaku. Yuzi lebih mengenalku. Bu Wu, mobilnya di luar. Yuzi dan aku akan mengajakmu makan malam. Dan merayakannya. Oke. Aku akan kembali, ibu simpan ini untukku. Aku akan kembali. Jangan biarkan aku dan Yuyi menunggu terlalu lama. Mengerti? Ayo pergi. Bagaimana kamu tahu kalau aku suka tulip? Apa kakakmu yang memberitahumu? Aku tidak perlu bertanya. Aku bisa menebaknya. Terima kasih untuk bunganya. Aku punya hadiah untukmu juga. Apakah kamu suka? Bagaimana kamu tahu tentang gelang ini? Aku dengar Yuyi bilang bahwa kamu punya gelangnya. Ibumu berikan padamu, dan kamu merusaknya. Saat kamu sedang memanjat, aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukan satu yang mirip dengan milikmu. Bagaimana kamu berencana berterima kasih padaku? Untuk berterima kasih padamu, aku harus memikirkannya dulu. Ayo pergi. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Ibuku memberikanku gelang ini. Aku selalu membawanya. Tapi aku merusaknya saat aku sedang memanjat. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk membetulkannya. Di dunia ini, ada dua wanita yang paling penting bagiku. Satu adalah ibuku. Satu adalah Yugi. Sepertinya aku bukan satu-satunya. Kamu menggunakan alasan yang sama pada setiap wanita. JJ jadi Yuzi hanya seorang playboy yang suka selingkuh. Aku juga tidak percaya. Tapi, batu rubi merah yang berharga yang ada di tangannya dan gelang kuda kayu Gao Hui yang ada di tangannya membuatku memiliki keraguan. Payah? Aku tidak percaya bahwa aku membantunya mendapatkanmu. Dia benar-benar payah. Yang suka berburu cewek. Apa yang bisa diburu dariku? Kamu muda dan cantik. Kamu murni dan polos. Beberapa pria melihat penaklukan wanita yang berbeda sebagai sesuatu yang memuaskan. Mereka ingin mengumpulkan semua jenis gadis. Dari apa yang saya baca online, dengan mata saya yang berpengalaman, pria seperti ini adalah ahli dalam memenuhi selera wanita. Sikapnya dan apa yang dia katakan dari pakaian dan apa yang dia katakan. Untuk memenuhi berbagai jenis wanita. Ketika saya bersamanya, kata-kata dan perilakunya sangat nakal. Hari ini setelan barat dan sepatu kulitnya sangat elegan. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Itu saja kalau begitu. Di depanmu dia tampak seperti seorang olahragawan. Di depan Gao Hui, dia berperan sebagai si rank eksekutif yang kuat. Siapa tahu ketika dia bersama wanita yang berbeda, peran apa yang akan dia mainkan.
Jejie katakan yang sebenarnya padaku. Apakah dia mengambil keuntungan darimu? Tidak. Ketika saya bersamanya tidak ada apa-apa di antara kami. Itu bagus. Bagaimanapun, ketika kamu melihatnya tampar dia. Jika kamu tidak bisa telepon saja aku dan aku akan membalas dendam untukmu. Kamu kembali, Hei. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Ya sudah selesai. Kemana kamu tadi? Tadi, saya menemani klien makan. Menemani klien? Klien laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Jelas dia pergi dengan Gao Hui dan dia berbohong tentang itu. Jadi belakangan ini, kamu sibuk menemani klien? Ya. Saya tidak punya banyak waktu untuk diri sendiri. Karena pekerjaanmu sangat sibuk, aku juga tidak akan menyita waktumu. Lanjutkan urusanmu. Hei, ada apa denganmu? Apa kamu marah? Karena aku sibuk belakangan ini, dan tidak sempat menghabiskan waktu bersamamu. Maaf ya, aku juga benar-benar sibuk. Aku tidak punya waktu untuk marah sama kamu. Mereka bilang, Putri Wu Xiaoqi Gao Hui adalah desainer berbakat. Apakah dia bagus atau tidak? Bukan hanya aku yang menentukan. Lin Shui juga tidak bisa berhenti memuji karyanya. Dalam kontes tahunan, desainer perhiasan ini, Gao Hui sangat dipuji. Sejak Shui bilang begitu, kamu harus benar-benar memperhatikannya. Beberapa tahun terakhir ini, Cilian menjadi brand unggulan di dunia perhiasan. Aku juga ingin memperhatikannya. Tapi aku tidak yakin apakah Wu Xiaoqi akan menerima tawaran damai itu. Nenek. Grup Inlay dari Rui Hua punya reputasi sendiri di dunia bisnis. Semua orang tahu itu. Tanpa dukunganmu, akan sulit bagiku untuk menghadapinya. Dasar nakal. Sumber daya apa dari nenek yang kamu butuhkan? Nenek, semua yang aku lakukan adalah demi perkembangan masa depan grup Inlay. Aku cucu kandungmu. Grup Inlay dari Rui Hua tidak bisa terus seperti anak tiri. Apakah grup Inlay punya masa depan atau tidak? Semuanya tergantung pada APA yang kamu katakan. Yui, aku tahu kamu ingin melakukan sesuatu yang besar. Aku akan mendukungmu. Tapi kamu harus tunjukkan padaku beberapa campaign. Bukan begitu? Jika kamu tidak bisa mencapai kesepakatan untuk berkolaborasi dengan Wu Xiaoqi, katakan padaku bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu akan bisa sukses dalam kemitraan dengan Yuzhi. Kamu tidak perlu bertindak terlalu cepat. Pelan-pelan saja. Nenek, ada banyak hal menarik di kompetisi hari ini. Aku akan menceritakannya padamu sambil kamu minum teh. Bagus. Terima kasih. Cukup berhenti minum. Kakakmu di sini sedang mencoba mengambil hati nenek. Kamu di sisi lain sedang tangling dalam miniman. Nenek sangat menghargaimu. Cukup baginya bahwa kamu ada di sini. Lihat aku. Kamu punya sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Apa yang membuatmu terlihat murung seperti itu? Kalau aku tahu apa penyebabnya, aku tidak akan terlihat murung seperti ini. Jangan lagi, aku akan memberitahumu kabar baik. Daftar 5 besar sudah diumumkan. Kasih aku 1 gelas lagi. Apa gunanya melihat itu? Tentu saja Gao Hui masuk dalam 5 besar. Kalau tidak, mengapa kita akan menghubunginya? Gao Jie. Jadi itu yang membuatnya sibuk belakangan ini. Tidak heran dia sedang di bawah tekanan. Tunggu saja sampai dia melewati ini. Dia akan sangat bahagia. Gao Jie ini adalah gadis yang kamu ceritakan. Dari hutan hujan ke kompetisi, aku pikir kalian berdua ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain.
Tapi kali ini Gao Jie adalah seorang pesaing. Lawan dari Gao Hui kita. Bisa dibilang dia adalah lawanmu juga. Dikatakan seperti itu memang terdengar sedikit aneh. Tapi tidak masalah ketika pacarku sangat berbakat. Aku sudah penasaran dengan Gao Jie ini. Tapi sekarang aku tidak perlu kamu memperkenalkannya padaku. Ketika kita pergi ke kompetisi, saya bisa bertemu dengannya. Benar kan? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan hubungi lagi nanti. Membuat Anda menunggu guru Wu, mohon maaf. Membuat Anda menunggu. Saya sudah meneliti berkas-berkas dan menyusun ulang materi-materi ini tentang Gao Jie. Ini lebih detail. Anda bisa melihatnya. Terima kasih. Itu bagian dari tugas saya. Mengapa begitu sopan? Saya sudah melihat sekilas. Pengalaman Gao Jie dalam desain tidak terlalu mendalam. Anda bisa tenang. Juga selamat atas putri Anda yang berharga. Masuk ke dalam daftar 5 besar. Terima kasih. Gao Jie dari perusahaan Anda juga masuk ke dalam daftar. Menurut Anda antara Hui Hui dan Gao Jie, siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Mereka tidak sama. Tidak ada perbandingan. Meskipun Gao Jie dan putri Anda yang berharga memiliki marga yang sama. Gao dalam Gao Jie. Peiling adalah Gao yang ingin mencapai tinggi. Putri Anda yang berharga. Gao adalah Gao yang naik ke puncak. Sama sekali tidak sama. Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Gao Jie ini memiliki beberapa kelebihan. Desainnya yang saya lihat hari ini, saya pikir memiliki potensi untuk memenangkan hadiah. Dia hanya seorang gadis yang sederhana. Dia bahkan tidak mengerti aturan. Jadi Direktur Yo maksud Anda. Siapa yang Anda ingin menang? Tentu saja itu. Guru Wu, tenang saja. Yang seharusnya menang pasti akan menang. Saya menantikan kerjasama kita. Saya menantikan kerjasama. Kita saya pamit dulu. Selamat tinggal. Gang Changle? Dia tinggal di Gang Changle. Apakah? Akhir-akhir ini Gao Hai keluar sepanjang hari? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia suamiku. Dia tidak akan melakukan itu. Kamu di sini. Kamu. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Aku minta maaf. Aku hanya ingin melihat Pan Yu. Pan Yu tidak perlu melihatmu. Ada apa denganmu? Kamu sangat keras kepala. Kenapa kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan? Kamu juga seperti ini dulu. Kamu terus menempel pada Ah Yu sampai dia menikahimu. Sekarang Ah Yu seperti ini. Kamu apa yang kamu lakukan di sini? Oke, tenang. Aku janji ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Dengan melakukan apa? Apakah kamu mencoba membujukku untuk memaafkanmu? Aku tidak akan terpengaruh olehmu. Pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Gambar denganku? Yu, aku sudah bilang. Dia orang jahat. Kamu tidak boleh melihatnya atau berbicara dengannya. Ayah dia memberiku kue kupu-kupu. Aku suka. Jadi baik Yu. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayah, jangan panggil aku begitu. Baiklah ini. Ini sedikit hadiah. Silakan terima. Ambil kembali. Setelah sekian lama. Apa yang kamu hutang pada putriku dan Xiao Jie tidak bisa ditebus dengan uang. Apa yang kamu lakukan? Ani sepai kamu. Merasa lebih baik tentang dirimu? Dengar baik-baik. Kami Pans tidak akan menerima 1 sen pun. Tapi aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk menebus kesalahanku padamu. Dengarkan aku baik-baik. Sejak kamu memutuskan untuk meninggalkan istri dan anakmu, Jenggon Harapakuakan. Memaafkanmu. Ayo pergi Yu pulang. Aku tidak mau pulang, aku tidak mau.
Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Halo, ada sebuah properti di Gang Changle. Cari tahu untukku. Kamu baik-baik saja? Gao Jie. Kamu baik-baik saja? Benar. Aku melihat gambar-gambar lain dari 5 teratas. Tidak banyak gambar yang sebaik milikmu. Tapi baik itu kompetisi atau di tempat kerja, tidak pernah sederhana. Yang terbaik kadang tidak menang. Mr. Si, apakah kamu berbicara tentang Yodi? Dengan sejarahmu, meskipun dia harus membiarkanmu bersaing, dia tidak akan membiarkanmu bersinar. Meskipun Mr. Yo punya masalah denganku, kali ini aku mewakili perusahaan kita. Apakah dia ingin Fanci kalah? Jika kamu menang dia, tidak akan mendapat uang. Jika kamu kalah dia tidak bertanggung jawab. Bersiaplah untuk kompetisi. Aku akan mengawasinya untukmu. Ayo kembali. Aku ingin lebih mengenal tim produksi. Oke. Aku ingin membatalkan keanggotaan ini. Nona, sekali kamu beli kartunya, kamu nggak bisa ngembaliin. Di mana tulisannya di kartu? Kalau nggak bisa dikembalin. Kalau nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya berarti sekarang kamu maksa aku buat simpan. Aku bisa nuntut kamu. Setelah kamu beli keanggotaannya, kami balik perlin, dan asuransi khusus buat kamu. Semua ini udah tertulis di kontrak. Kalau kamu nggak percaya, aku akan cariin buat kamu. Nggak usah. Terus bisa aku kasih ke orang lain. Bisa. Tapi sesuai kontrak. Kamu harus bayar 1 yen 600 buat biaya transfer. Apa? Kamu sekarang cuma mau memeras aku. Nona, kami ini klub panjat tebing resmi. Ini bukan rumah perampok. Kami nggak merampok orang. Untung kami datang dari layanan kami, bukan dari memeras kamu. Tolong, jangan menghina aku. Orang bodoh tempat sialan. Aku nggak akan balik lagi ke klub panjat tebing bodoh ini. Tempat sialan. Kamu ngomongin siapa? Apa kamu mau mukul cewek sekarang? Mr. Si, terima kasih udah kirim. Pekerja paling berpengalaman di Fanci buat bantu aku ikut kompetisi. Tentu saja. Mereka sangat berpengalaman. Aku yakin semuanya akan berjalan baik di kompetisi. Halo. Halo Gaojie. Bantu aku? Yan Kai mau mukul aku. Datang sekarang. Pinzen. Apa orang itu suruh kamu bohong ke saya lagi? Saya tidak akan tertipu lagi. Kasih tahu dia untuk berhenti minta bantuanmu. Sangat kekanak-kanakan. Tidak, ini serius. Datang selamatkan saya. Halo? Kamu di mana? Klub panjat tebing. Datang sekarang. Pinzan? Apa? Mr. Si, maaf. Ada sesuatu terjadi pada teman saya. Boleh saya izin setengah hari? Kamu akan baik-baik saja sendiri? Perlu teman? Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Gaojie, akhirnya kamu datang. Yan Kai di mana? Bukannya kamu bilang dia akan memukulmu? Ya, saya baru saja kabur. Kalau saya tidak bilang begitu, kamu tidak akan datang. Saya pikir kamu hanya berbohong pada saya. Kamu sudah di sini, bantu saja saya. Yan Kai bodoh itu tidak mau mengembalikan uang, dan dia mau menipu biaya transfer dari saya. Bantu saja saya. Dia sekarang di mana?
Di sana ayo pergi. Halo manajer Yan. Klub panjat tebingmu tidak menerima pengembalian. Saya pikir itu ilegal dan melanggar hak konsumen. Bagus untukmu kalau kamu di sini untuk mendukungnya. Pastinya kamu sudah melakukan riset. Kamu jauh lebih logis daripada Sisirang. Yang tidak. Kamu bicara tentang siapa barbar? Kamu pikir saya benar-benar takut padamu? Saya bicara tentang kamu. Kamu pikir saya tidak bisa memukulmu? Kamu lihat. Dia mengancam saya. Saya tidak takut padamu. 1 detik kamu pura-pura orang asing. Dan detik berikutnya, kamu sedang mengganggu milik orang lain. Apa? Sekarang kamu pura-pura susah didapat ya? Kamu pecundang. Dia tidak pura-pura susah didapat. Tolong perhatikan ucapanmu. Kalau aku jahat, lalu bagaimana dengan temanmu? Aku tidak kenal orang ini. Jangan pedulikan dia. Kamu tidak kenal aku? Kamu bahkan menghentikan percakapan rutin denganku. Kamu hanya mengabaikanku. Sepertinya kamu sudah punya orang baru. Dan bukankah kamu yang seharusnya mengatakan itu tidak tahu malu? Baiklah, aku tidak tahu malu. Tidak hanya kamu tidak menghindariku, tapi kamu datang ke klub untuk mencariku. Kenapa? Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Kamu sangat narsis. Apakah kamu salah dapat skrip untuk Playboy? Jangan khawatir kalau aku tahu kamu akan ada di sini. Aku tidak akan pernah datang. Bicara soal bermain api, tidak ada yang bisa menandingimu yang bisa menghibur klien dan menjadi Playboy. Apa maksudmu Playboy? Kembali ke sini. Tidak hanya kamu tidak menghindariku, tapi kamu datang ke klub untuk mencariku. Kenapa? Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Kamu sangat narsis. Apakah kamu salah dapat skrip untuk Playboy? Jangan khawatir kalau aku tahu kamu akan ada di sini. Aku tidak akan pernah datang. Bicara soal bermain api, tidak ada yang bisa menandingimu yang bisa menghibur klien dan menjadi Playboy. Apa maksudmu Playboy? Kembali ke sini. You are he. Apakah kamu tidak berhasil mendapatkan Gao Ji kembali dengan rayuan manismu? Melihat dari apa yang dia katakan hari ini, saya pikir dia menemukanmu tidak setia. Saya tidak setia? Saya bilang padamu. Dia itu yang tidak setia. Awalnya saya ingin merayakan dengannya, karena berhasil melewati babak pertama, tapi dia bersama seorang pria hari ini. Yang lebih penting, dia mengabaikanku dan memperlakukanku seolah aku tak terlihat. Apa kamu cemburu? Yuzhi sudah lama kau menjadi Playboy di mataku. Saya bilang padamu Gao Ji itu berbeda. Menurut internet, dalam sebuah acara toko utama pria dan wanita bertengkar, dan jika sang pria minta maaf dengan sukarela, pembaca semua memberi like dan menyebutnya suami yang baik. Mereka semua merasa bahwa kau jangan mencoba berdebat dengan wanita yang sedang marah. Yang perlu kau lakukan hanyalah minta maaf tanpa diminta. Semakin kupikirkan hal itu, semakin masuk akal bagiku. Mungkin sebaiknya kau mencobanya. Minta maaf secara proaktif? Coba saja sekali. Hai Gao Ji saya. Dia langsung menutup telepon. Yah, ini seharusnya tidak terjadi. Terlambat baginya untuk meminta maaf padamu sekarang. Ngomong-ngomong, dia bilang tadi bahwa kamu punya target baru sekarang. Siapa itu? Apa target yang bisa saya miliki? Lalu kenapa dia berkata begitu? Dia datang menemuiku di Fanci hari ini dan kebetulan melihatku bersama si Cheng. Waktu itu aku sedang marah jadi aku abaikan saja dia. Jadi dia cemburu hanya karena hal ini? Kenapa dia tidak menyebut atau menjelaskan hubungannya dengan Gao Hui? Apa dia menjelaskannya padamu? Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Apa yang perlu dimengerti? Sebagai pria alfa dia memiliki hasrat kuat akan kepemilikan. Menurutnya wanita tidak boleh melihat pria lain selain dirinya.
Gao Jie, kali ini kamu tidak bisa memaafkannya begitu saja. Hal yang paling penting saat ini adalah persiapan untuk kompetisi besok. Tidak peduli seperti apa orangnya, saya tidak punya waktu atau energi untuk memikirkannya. Itu sikap yang baik. Tapi saya perlu meminta maaf sebelumnya. Saya tidak bisa datang ke tempat acara untuk memberikan dukungan saya besok. Performa saya bulan ini tidak mencapai target. Jadi bos saya meminta saya untuk mencari lebih banyak klien besok. Tidak apa-apa, pekerjaanmu lebih penting. Tapi kamu menghabiskan hari menjual asuransi dan perlu menulis novel web di malam hari. Bekerja 2 pekerjaan sebagai satu orang itu sulit. Tidak sulit sama sekali. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara ini, saya bisa membuat pilihan sendiri. Pada saat itu saya akan suatu hari terbang seperti burung raksasa. Sehingga semua taipan kuat dan pria tampan menjadi pilihan saya. Jelas bagi beberapa orang daging sapi pedas sudah cukup. Mengacu pada slogan di kemasan camilan. Baiklah. Apakah semua orang di keluargamu akan berada di tempat untuk mendukungmu di kompetisi besok? Mereka ingin. Tapi saya khawatir itu akan terlalu melelahkan bagi mereka. Jadi saya bilang tidak. Bagaimana dengan kerabatmu? Apakah dia bekerja di Rui Hua? Dia bekerja di perusahaan perhiasan. Karena itu, dia seharusnya berada di sana untuk kompetisi penting seperti ini. Dia sangat sibuk dan sering melakukan perjalanan bisnis. Biasanya, sulit bahkan untuk melihatnya. Jadi tidak akan ada yang mendukungmu? Selama ini adalah keinginanmu. Saya bisa merasakan doronganmu dimanapun kamu berada. Maka saya akan memberimu dorongan cinta saya sekarang. Hui. Kompetisi final akan segera dimulai. Kamu pasti akan memenangkan kompetisi. Selama kamu fokus padanya. Ibu jangan khawatir. Siapa lagi yang bisa menang selain saya? Perhatian. Semua kontestan dan tim mereka silakan bersiap. Kompetisi kita akan segera dimulai. Gao Jie, semoga beruntung. Terima kasih, Bu. Kepada semua peserta dan penonton yang hadir hari ini, saya akan mengumumkan bahwa kompetisi final segera dimulai. Setiap peserta harus menggunakan draft dari babak pertama untuk menyelesaikan pembuatan cetakan lilin secara manual. Kemudian melanjutkan melalui pencetakan dan pemasangan hingga karya selesai. Anda memiliki 8 jam untuk menyelesaikannya. Karena ini akan memakan waktu lebih lama. Akan ada istirahat 1 jam di siang hari. Langkah terakhir pemasangan akan dimulai tepat setelah pencetakan lilin selesai. Saya harap setiap peserta dapat menggunakan waktu mereka dengan bijak. Sekarang Anda bisa mulai. Para master, ini adalah tampilan karya yang akan kita selesaikan hari ini. Kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Karena waktu terbatas, kita akan memiliki bagian merah. Saya pikir peserta yang paling kompetitif adalah Gao Hui. Desainnya sangat kreatif. Plus, tim produksinya luar biasa. Buat perubahan di sini, lalu tambahkan ini, seperti ini. Mari kita periksa.
bagian ini harus lebih menonjol. Ya, seperti itu. Silakan periksa draft ini. Tepinya lebih sulit untuk ditangani. Yang ini tidak buruk. Terlihat sangat profesional. Master Lin. Peserta bernama Gao Jie itu tidak buruk. Dia bekerja sama dengan baik dengan timnya. Dan dia tidak cemas atau tidak sabar. Saya yakin dia akan mengejutkan kita. Peserta, bagian pertama babak kompetisi sudah selesai. Sekarang saatnya istirahat siang. Langkah selanjutnya adalah pencetakan logam. Untuk menjaga keadilan kompetisi ini, silakan letakkan tablet lilin kalian di atas meja ini. Tempat ini akan ditutup sementara. Semoga beruntung Gao Hui. Aku baru saja melihat tablet lilin milik Gao Jie. Akan sulit untuk mengalahkannya. Tampaknya peserta yang paling mungkin menjadi pemenang adalah Gao Hui dan Gao Jie. Kita akan kesulitan jika Gao Jie menghalangi Gao Hui untuk memenangkan. Tempat pertama. Aku mendengar dari peserta lain bahwa kamu kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Yuzi dan aku sangat menantikan untuk melihat hasil akhirmu. Palsu kamu bahkan tidak ada di tempat saat itu. Apa kita harus? Kita bisa langsung datang ke upacara penghargaanmu. Setelah kamu memenangkan tempat pertama, aku akan secara pribadi mengadakan pesta perayaan untukmu. Benarkah? Itu kesepakatan. Apa kamu tahu apa yang harus dilakukan nanti? Jangan khawatir, aku hanya tahu cara membuat tablet lilin sesuai dengan persyaratan. Aku tidak tahu apa-apa selain itu. Direktur, si semuanya berjalan lancar. Baiklah. Kita bisa bicara lebih banyak di kantor besok. Meskipun kamu pintar menghindari orang, kayaknya aku lebih jago mencari orang. Aku datang kemarin untuk melihatmu, karena aku ingin memberi selamat atas keberhasilanmu melewati babak pertama. Di perjalanan kemari, aku mendengar banyak komentar positif dari peserta lain. Mereka bilang kamu berpeluang besar untuk memenangkan kompetisi ini. Aku nggak mau ngomong sama kamu sekarang. Aku minta maaf padamu. Kamu minta maaf padaku? Apa kamu tahu di mana kesalahanmu? Sebenarnya aku nggak tahu.
Aku juga nggak ngerti kenapa sikapmu padaku berubah-ubah dari 1 menit ke menit berikutnya. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa mengabaikanku dan bahkan mengejekku. Tapi aku ini laki-laki, dan bisa bersikap satria tentang itu, dan toleran terhadap amukan sesekali kamu. Betapa baiknya kamu. Kamu membuat dirimu menjadi pria yang baik dan toleran. Sementara aku adalah wanita yang picik dan sempit pikiran. Karena kamu tidak tahu di mana kesalahanmu. Mengapa aku harus menerima permintaan yang diberikan tanpa ketulusan? Jika kamu benar-benar marah padaku, aku bersedia menjelaskannya padamu. Setidaknya kamu harus memberiku kesempatan untuk tidak masuk akal, untuk menghukum mati aku tanpa pengadilan. Baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Maafkan aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Aku akan menemuimu setelah kompetisi. Peserta istirahat siang sudah selesai. Silakan datang dan ambil cetakan lilin kalian. Dan mulai pengecoran logam di ruang operasi. Apa yang terjadi di sini? Para juri, ada masalah dengan cetakan lilin saya. Silakan periksa. Apa yang terjadi? Cetakan lilin saya rusak. Itu baik-baik saja sebelumnya. Kecuali, Baiklah, jangan pedulikan yang lain. Kamu harus segera membuat yang baru. Semua sudah mulai pengecoran logam. Tapi kamu harus memulai dari awal lagi. Kamu tidak bisa membuang 1 menit pun dari sekarang. Kompetisi lebih penting, cepatlah. Baik, semoga beruntung. Cepatlah. aku mengerti. Para master, tolong. Kita harus membuat cetakan lilin baru. Waktu kita terbatas, jadi cepatlah. Tidak ada cukup waktu, Gao Jia. Kurasa kita harus menyerah saja. Aku setuju. Aku percaya pada kemampuanmu. Kita bisa menggunakan waktu untuk menyelesaikan tablet dan pencetakan. Tidak ada masalah dalam mencetaknya dalam 1 kali proses. Bagaimanapun juga, kami mewakili kehormatan kolektif untuk semua orang. Saya tidak ingin penyebab kegagalan apapun disebabkan oleh keterampilan kerajinan. Saya akan mengubah desainnya sedikit untuk membuat bagian yang rumit menjadi lebih mudah. Apa pendapatmu? Lalu kita harus mulai setelah kamu selesai mengubahnya. Saya setuju. Baiklah. Pengaturan klaster memakan waktu terlalu lama. Setiap kesalahan kecil akan sangat mempengaruhi efek 3D. Kakek pernah menyebutkan teknik perbaikan porselen. Teknik ini menciptakan perubahan dari kesederhanaannya dengan memanfaatkan cacat untuk menciptakan keindahan inovatif. Sekarang, saya hanya bisa mempersingkat waktu pencetakan dengan menggunakan teknik perbaikan ini. Bagaimana sekarang? Lebih baik? Ini sudah bagus, mari kita mulai. Kalau begitu ayo mulai. Silahkan mulai. Gao Ji ini, dia bahkan punya kemampuan untuk menghidupkan kembali usahanya. Hasilnya luar biasa. Tampaknya kita tetap berhasil. Saya senang bahwa semua orang telah menunjukkan keahlian luar biasa mereka dan bekerja sama dengan lancar bersama tim produksi kalian. Sekarang kita akan memasuki fase terakhir, yaitu pengaturan dan pemasangan sebagai desainer berbakat. Kamu harus memiliki kemampuan untuk melihat bahan-bahan berkualitas unggul. Kamu punya 1 hari penuh untuk bersiap. Fase terakhir akan dimulai 2 hari lagi. Pengaturan dan pemasangan untuk menyelesaikan pekerjaan kalian.
agar dapat menentukan pemenang kontes tahun ini. Shui meskipun peserta dalam kompetisi, tahun ini relatif muda. Mereka sangat terampil. Saya telah meninjau desain mereka. Dan tiba-tiba merasa bahwa saya benar-benar menua. Bukankah kamu hanya ingin mendengar beberapa kata-kata manis dariku tentang Hui-Hui? Berdasarkan penilaian pribadiku, kamu seharusnya yakin dengan desainnya. Pak Li, maaf mengganggu Anda. Apa yang terjadi? Saya tidak sempat membahas ini di tempat kontes tadi yang sudah selesai. Cetakan lilin tiba-tiba pecah menjadi 3 bagian setelah istirahat siang. Saya merasa sangat aneh. Saya ingin memeriksa rekaman pengawasan untuk melihat apa yang mungkin salah selama periode itu. Apakah Anda menyarankan bahwa sponsor organisasi tidak melakukan cukup untuk melindungi karya peserta? Saya percaya Anda serta komite untuk menjadi tidak memihak. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda ini. Apakah Anda maksud bahwa seseorang menarik tali dari belakang layar? Shui adalah seorang perwakilan terkemuka dalam desain perhiasan. Dia telah bertugas sebagai juri selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai tidak memihak. Selain itu, tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Kami mengerti perasaan Anda. Tetapi jika Anda menyalahkan komite untuk masalah ini, itu tidak adil bagi sponsor. Bukan itu. Gao Jie, sebenarnya saya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Anda. Satu kesalahan tidak berarti banyak. Tapi menyalahkan orang lain untuk masalah Anda agak mengecewakan bagi saya untuk mendengarnya. Master Lin. Master Lin. Shui. Shui. Master Wu. Gao Jie, mengapa Anda datang? Ligamen di pergelangan kaki Shui telah robek, jadi dia perlu istirahat sebentar. Saya bereaksi terlalu lambat karena pikiran saya sibuk dengan kompetisi. Atau saya bisa menangkapnya. Jangan terlalu khawatir. Dia yang jatuh dalam kecelakaan. Itu bukan kesalahan Anda. Bolehkah saya mengunjungi Master Lin? Dia sedang menerima perawatan dari dokter. Jadi mungkin tidak nyaman. Selain itu Anda hanya memiliki 1 hari lagi untuk kompetisi. Sekarang kamu tidak bisa menyia-nyiakan 1 detik pun. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Aku akan sampaikan salammu padanya. Terima kasih Guru Wu. Aku pergi dulu, terima kasih atas bantuannya. Gao Jie ini terlalu bersemangat untuk maju. Tapi ini tetap saja sebuah kompetisi. Aku akan membuat penilaian yang adil. Tapi generasi muda sekarang ini sangat gelisah. Ini sangat mengecewakan. Benar sekali. Di mana Yu Guanghua? Nak, tenang, dia bersama kita. Tolong lepaskan dia, tolong. Pak Yu. Kamu cukup efisien kali ini. Kupikir ini akan seperti sebelumnya. Dan aku harus tinggal di hotel bersamamu selama beberapa minggu. Ini adalah anak kandungku. Bagaimana dia bisa tidak muncul saat aku memintanya datang? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Anak muda Pak Yu sedang dalam situasi sulit. Sangat sulit. Pasti melelahkan. Memiliki dia yang bertingkah seperti ini di usia tuanya. Hitung dengan benar. Pak Yu.
Kami tidak mengagumi siapapun selain kamu. Kamu tidak hanya memiliki istri yang baik yang bisa membersihkan setelahmu, tapi juga anak yang baik dan murah hati yang bisa mengantarkan uang. Diam. Bagaimana kamu bisa menyebut Mu Ziun sebagai istri yang baik? Perempuan tua berusia 40-an. Apakah ada sesuatu yang bisa diselamatkan darinya dari ujung kepala sampai ujung kaki? Dia mengabaikan kebutuhanku kali ini. Tunggu dan lihat apa yang akan kulakukan padanya Bisakah setelah aku kamu kembali. berhenti mempermalukan diri sendiri di sini? Pulang saja. Aku pergi, sampai jumpa lagi. Hei hei. Berapa lama kamu berencana tinggal di Cina? Kali ini setelah kembali dari Inggris? Aku belum memikirkannya. Setelah mencicipi semua makanan lezat yang aku impikan siang dan malam dulu, aku baru akan memikirkannya. Lihatlah dirimu. Setiap kali kamu menyebutkan makanan, ekspresi di wajahmu persis sama seperti dulu, saat kita masih di sekolah. Coba minum teh dulu. Teh putih di sini sangat enak. Cobalah. Tampaknya kamu benar-benar suka tempat ini. Bagaimana kalau aku membelinya? Zhao Yu, apa kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan setelah Tiongkok. Tidak ada yang istimewa selain makan dan bertemu teman dengan sebuah kedai teh yang kamu sukai dan bisa dinikmati kapanpun kamu mau. Tampaknya menyenangkan. Kamu masih seperti dulu. Lakukan saja apapun yang terlintas di pikiranmu. Tidak ada yang berubah darimu. Aku sama sekali tidak berubah sedikit pun tidak. Aku masih seperti dulu. Bagaimana denganmu? Ceritakan tentang dirimu. Selama bertahun-tahun ini, aku seperti berjalan di atas es di Ruihua dan di keluarga Yu. Aku bekerja keras membangun reputasiku hingga seperti sekarang. Tapi anak muda sombong itu sekarang mencoba mengendalikanku. Bagaimana bisa seperti ini? Apa kamu tahu Cilian? Ya, Secara internasional itu adalah merek terkenal untuk desain perhiasan. Untuk desain perhiasan. Anak tiriku berencana bekerja sama dengan Wu Xiaoqi. Ini tindakan terang-terangan untuk merebut kekuasaanku. Baru-baru ini keponakanku Gao Jie ikut serta dalam kontes desainer kreatif tahunan. Putri Wu Xiaoqi juga ada di sana. Karena aku tidak ingin bertemu mereka, aku bahkan tidak datang ke kompetisi itu. Gao Ji, aku pernah mendengar tentang dia dari kamu sebelumnya. Aku tidak punya anak perempuan sendiri. Aku melihatnya seolah-olah dia adalah anakku sendiri. Dia mirip ibunya dan memiliki bakat alami dalam desain. Sayang sekali ibunya. Mari kita bicara tentang saya. Baiklah. Aku tidak tahu apakah menikah ke keluarga Yu adalah pilihan yang tepat. Sekarang ini, aku harus membersihkan kekacauan Yu Guanghua sepanjang hari. Yu Zi itu terus berpikir aku berhutang padanya. Apapun yang kulakukan, dia pikir aku punya niat jahat. Dari cara pandangnya, aku pasti berhutang nyawa pada keluarganya. Ziun, aku orang luar. Ada kata-kata tertentu yang seharusnya tidak kusampaikan. Tapi setelah mendengarmu, aku merasa kamu tidak bahagia dengan hidupmu. Hak apa yang dimiliki Yu Guanghua? Dia yang menciptakan hutang, tapi mengharapkanmu melunasinya? Ketika mencapai usiaku, banyak hal yang lebih mudah diterima. Minumlah teh. Menurutku, jelas bahwa desain Gao Jie tidak dipikirkan dengan matang. Dia gagal berkolaborasi dengan baik dengan tim produksinya. Kegagalan adalah kegagalan. Tapi dia malah lari ke juri untuk membuat keributan. Lucu sekali. Aku setuju. Ini seperti menampar muka Fanci kita. Benar sekali. Dengan sekali lihat, kamu bisa tahu gadis itu terlalu tinggi hati. Dia datang. Aku sudah bilang sebelumnya,
tanpa keterampilan nyata meskipun kamu berusaha keras untuk masuk ke kompetisi. Pada akhirnya kamu tetap jadi bahan tertawaan. Baiklah kakak. Kamu punya waktu untuk mengejek orang lain. Tapi seharusnya, kamu gunakan untuk meningkatkan keterampilan profesionalmu. Di masa depan, aku harap tidak perlu mendengar lagi ejekan jahat seperti ini di kantor. Gao Jie ikut aku. Direktur Yo. Jadi bintang kita untuk kompetisi. Yang tidak tahu tentang kerajinan ada di sini. Silahkan duduk. Gao Jie, kamu benar-benar mengalami kesulitan. Kamu bahkan tidak bisa membuat cetakan lilin dengan baik. Tapi kamu masih ikut kompetisi. Keberanianmu patut dipuji. Direktur Yo, tidak ada alasan bagi Anda untuk mengejek saya dengan sarkasme. Cetakan lilin yang rusak selama kompetisi memengaruhi citra merek Fanci secara keseluruhan, dari desain hingga kerajinan. Cetakan lilin itu dirusak oleh seseorang. Haruskah perusahaan membantu karyawan menyelidiki kebenarannya? Dirusak oleh seseorang, siapa, mengapa? Berdasarkan APA yang kamu katakan, setiap peserta bisa menggunakan itu sebagai alasan. Gao Jie, biar saya katakan padamu. Bukan hanya saya yang mengatakan ini, bahkan para ahli dalam kerajinan yang dikirim oleh perusahaan mengatakan Anda tidak tahu itu dengan baik. Bahkan rekan kerja Anda sendiri mengatakan hal yang sama. Direktur Yo, besok akan menjadi langkah terakhir untuk rekaman final. Saya harus merepotkan Anda untuk menyiapkan ruby darah merpati untuk kompetisi. Ruby darah merpati. Saya berusaha keras untuk mendapatkan ruby ini. Karena Gao Jie telah menyebabkan insiden serius. Saya benar-benar tidak percaya menyerahkan ruby darah merpati ke tangannya. Saya pikir kita tidak boleh menyia-nyiakan ruby berharga ini. Direktur Yo, jangan lupa. Gao Jie adalah orang yang dipilih langsung oleh Direktur Zhu. Kompetisi belum berakhir. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang sampai akhir. Tetapi jika Direktur Zhu mengetahui bahwa Gao Jie kalah karena Anda tidak memberinya ruby, maka saya yakin Anda tahu apa hasilnya. Si Cheng lebih baik. Anda tidak menggunakan Zhu, seeing untuk mengincam saya. Saya tidak terpengaruh. Ya, saya hanya mempertimbangkan untuk kita semua. Dengan dukungan penuh dari perusahaan. Apakah Gao Jie menang atau tidak? Itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi jika sampai terungkap bahwa Fanci bahkan tidak bisa menyediakan ruby untuk digunakan, sehingga membuatnya kalah dalam kontes, maka Direktur Zhu pasti akan mengejar pihak-pihak yang bertanggung jawab di perusahaan ini. Pada saat itu, baik kamu maupun aku tidak bisa menghindari kesalahan. Baiklah. Apa yang dikatakan Direktur Si masuk akal. Memang pemikiranmu lebih matang daripada aku mengenai ruby itu. Aku akan meminjamkannya. Tentu saja. Karena ruby ini disimpan oleh anak perusahaan kami di lokasi yang berbeda. Aku akan mengatur agar segera dikirim. Aku janji besok sudah ada di tangan Gao Jie. Oke? Terima kasih, Direktur Yo. Terima kasih, Direktur Si. Baiklah. Aku akan langsung menelepon untuk memberitahu mereka sekarang. Apa kalian berdua punya urusan lain? Maaf telah merepotkanmu, Direktur Yo. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Anak baik. Aku belum makan enak selama beberapa hari. Bagaimana kalau kita makan enak sebelum pulang? Nah, kamu di sini kamu tampak baik-baik saja. Apa kamu istriku? Apa aku terlihat baik-baik saja? Apa kau tak sabar ingin aku cepat mati, agar kamu bisa merebut harta kita? Apa kamu gila? Apa yang bisa kukatakan? Bukankah kamu Direktur MU di perusahaan? Dengar baik-baik ini, keluarga Yu. Kamu adalah istri yang kunikahi. Istri harus bertindak seperti istri, mengerti?
Bagaimana seharusnya seorang istri bersikap? Dia harus melayani suaminya dan melahirkan anak-anaknya. Lihat dirimu. Kamu mengusir anak kita dari rumah. Selama ini kamu tidak memberiku anak. Saat ini kamu tak lebih dari penjaga gerbang keluarga Yu. Kamu mengerti itu? Aku? APA, kamu mau main kasar? Silakan saja. Silakan pukul aku sekeras yang kamu bisa. Anakku ada di sini. Jika kamu ingin dia mendengar cerita kotor itu, maka pukul aku sepuas hatimu, ayo. Apa kamu sudah gila? Mengapa aku harus melakukan itu? Kamu adalah suamiku, aku adalah istrimu. Jika kita terus saling memukul seperti ini, apakah itu akan sedikit membantu hubungan kita sama sekali? Konsep Direktur MU tentang hubungan pasangan. Dianalisis dengan baik. Aku sangat ingin menanyakan pertanyaan ini padamu, tentang pria yang kamu curi setelah berusaha keras. Sekarang setelah sekitar 10 tahun. Bagaimana perasaanmu tentang dia? Apakah kamu tidak menyesal? Pasangan muda akan menjadi teman di masa tua. Hubungan kami yang telah teruji waktu antara suami dan istri adalah sesuatu yang tidak bisa kamu pahami, anak muda. Keahlian Direktur MU berada pada tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku capai. Kamu berpikir untuk menggunakan pecahan porselen sebagai pengganti gugusan zamrud untuk mengurangi waktu pembentukan. Ide ini sangat bagus. Tapi jangan meremehkan pecahan porselen ini. Ada tingkat kesulitan tertentu saat menempatkannya. Apakah orang-orang dari perusahaanmu cukup terampil? Aku sudah berbicara dengan mereka. Seharusnya tidak ada masalah besar. Oh, itu bagus. Besok, aku benar-benar ingin melihatmu bertanding secara langsung. Tapi ibumu. Tidak apa-apa, kakek. Merawat ibu adalah yang paling penting. Juga aku sudah dewasa. Kamu harus percaya pada cucumu. Aku akan berhasil. Aku percaya padamu, aku benar-benar percaya padamu. Xiao Jia, kakek ingin memberitahumu beberapa hal. Dalam sebuah kompetisi, menjuarai tempat pertama tidak penting. Yang penting adalah untukmu menciptakan sebuah karya yang tidak akan kamu sesali. Jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, kakek dan ibumu akan bangga padamu. Tidak ada yang mengangkat telepon. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan. Gao Jie, hari ini kamu dan aku akan sama-sama menggunakan ruby. Kualitas milikmu pasti cukup bagus, kan? Kalau tidak, aku khawatir akan terlalu mudah bagiku untuk menang. Gao Jie, cara bicara putriku cukup langsung. Jangan terlalu dipikirkan. Aku menantikan penampilanmu hari ini. Mengapa tidak ada yang menjawab telepon? Mungkinkah Dia sudah datang. Direktur Yo? Bagaimana dengan ruby itu? Aku benar-benar minta maaf, Gao Jie. Tapi asistenku salah mencatat waktu yang kubutuhkan. Ruby itu baru tiba hari ini dari lokasi lain. Kebetulan terjadi kemacetan dalam perjalanan ke sini. Asisten macam apa yang bisa kesalahan untuk sesuatu yang penting ini? Benar, aku akan memecatnya besok pagi. Tapi aku benar-benar sudah berusaha semampuku. Tidak ada yang bisa kulakukan jika langit tidak membantu kita. Bagaimana kalau ini? Aku akan masuk dulu untuk melihat apakah aku bisa mengulur waktu lebih lama. Coba kamu pikirkan ide lain. Jangan terlalu cemas sekarang. Direktur Si. Aku tiba-tiba merasa seperti lelucon. Aku menggambar sketsa desain siang dan malam. Aku merevisi ratusan gambar. Aku berusaha sangat keras dan akhirnya mendapat kesempatan untuk ikut kompetisi. Dan pada akhirnya, aku mengalami cetakan lilin yang rusak. Aku memikirkan berbagai cara untuk mengejar waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan. Aku pikir aku bisa membalikan keadaan pada langkah terakhir.
Tapi aku bahkan tidak memiliki ruby yang dibutuhkan untuk kompetisi. Artinya aku akan didiskualifikasi langsung dengan cara ini. Dan itu karena seseorang dari timku sendiri. Gao Ji, kamu harus tetap tenang. Karena kamu sudah berusaha. Legendary sehingga kamu tidak menyerah sekarang. Tanpa batu ruby. Aku akan langsung menghubungi teman-temanku yang perhiasan. Untuk melihat apakah aku bisa meminjam beberapa melalui. Tapi kompetisi akan segera dimulai. Apakah bisa sampai tepat waktu? Tentu saja, tunggu aku. Tentang Gao Jie, mari kita kesampingkan dulu kualitas rubinya. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, dia tidak akan bisa menyelesaikan karyanya tanpa rubinya. Dari semua kontestan kali ini, hanya Gao Jie yang memiliki potensi besar. Namun berdasarkan keadaan saat ini, gelar juara dengan mudah milikmu. Bagaimana mungkin Putri Wu Xiaoqi tidak menjadi pemenang ketika dia kembali ke Tiongkok khusus untuk kompetisi ini? Jadi, aku sudah memberitahumu dari awal. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa kamu begitu memperhatikan Gao Jie? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya berpikir dia lebih berbakat dariku? Tentu saja tidak. Putriku akan selalu menjadi yang terbaik. Baiklah, kamu seharusnya bersiap-siap. Pan Yu, kamu pernah kalah dariku sebelumnya. Sekarang putrimu pasti akan kalah dari putriku. Peserta Gao Jie, kenapa tidak beristirahat di ruangan? Kompetisi kita akan segera dimulai. Tolong izinkan aku tinggal di sini sedikit lebih lama. Batu permata utamaku masih belum tiba. Semua orang sudah menyelesaikan persiapannya sebelumnya. Kenapa perusahaan besar seperti Fanci mengalami masalah dalam mengirimkan ruby? Kamu lanjutkan dulu, aku akan bicara dengannya. Jangan mulai membuat masalah. Ada apa? Apa kamu sedang menunggu batu permata? Kamu seharusnya sudah mendengar semuanya. Batu permata utamaku belum dikirim. Sekarang aku hanya bisa menunggu keajaiban terjadi. Ruby jenis apa yang kamu butuhkan? Aku akan membantumu mencarinya. Aku khawatir kamu tidak bisa. Aku butuh ruby Pigeon Blood karena desainnya. Ruby itu harus berukuran spesifik. Bahkan jika kamu memilikinya, apakah kamu bersedia memberikannya padaku? Jangan khawatir, si Cheng sudah membantuku mencarinya. Hebat orang itu lagi. Kalau begitu karena kamu sudah punya pahlawan yang akan fokus pada urusanku sendiri.